Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh gorden DPR 43,5 miliar rupiah. Merehab rumah hobi tiap orang. Tapi rumah dinas anggota DPR dengan gorden 43,5 miliar rupiah. Ini sungguh menghebohkan. Belum ada yang menuduh kong kali kong, apalagi korupsi, belum ada. Belum juga diperiksa KPK. Hanya harganya diributkan. Harga itu bukan untuk satu rumah, melainkan 505 rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta. Harga gorden per rumahnya 90 juta rupiah termasuk pajaknya. Yang juga disoal adalah lelangnya. Dikutip melalui situs LPSE DPR RI pada Kamis 5 Mei yang lalu. Lelang diikuti oleh 49 perusahaan. Tapi yang ditampilkan di situ hanya 3 peserta lelang. Pertama, PT Sultan Sukses Mandiri, 37,7 miliar rupiah. Yang kedua, PT Panderman Jaya, 42,1 miliar rupiah. Yang ketiga, PT Bertiga Mitra Solusi, 43,5 miliar rupiah. Pemenang yang harga tertinggi, PT Bertiga Mitra Solusi, alamatnya di Tangerang, Banten. Koordinator Maki Bonyamin Saiman kepada wartawan pada Kamis 5 Mei mengatakan, aneh, pemenang lelang harga tertinggi, peserta tidak memenuhi syarat, gugur di fase-fase awal. Misal, barangnya jelek, tidak didukung atau tidak sesuai spesifikasi, nggak sampai dibuka penawaran. Lanjutnya, kain gorden di pasaran juga banyak. Panitia semestinya memberikan spesifikasi barang yang gampang dicari di pasaran. Nggak boleh dicuci, sehingga hanya satu perusahaan yang bisa menyuplai kain. Itu nggak boleh. Ditimpali pula peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus kepada pers pada Sabtu 7 Mei, dan dia mengatakan seperti ini. Setelah kami teliti profil pemenang tender, PT Bertiga Mitra Solusi, perusahaan bidang IT. Dari 7 proyek dia yang dilampirkan pada website terkini adalah 6 proyek IT, 1 gorden, dan ya rumah DPR itu. Jadi ini perusahaan IT nyangkut di gorden, agaknya aneh sekali. Bagaimana komen penghuni rumah calon memakai gorden? Anggota Komisi 3 DPR RI yang merupakan penghuni rumah dinas DPR, Habibur Rahman kepada pers pada hari Sabtu 7 Mei mengatakan, kami tidak pernah mengusulkan, tidak pernah membahas, dan tidak pernah menyetujui pengadaan gorden ini apalagi 43,5 miliar rupiah. Dilanjut sebagai penghuni rumah jabatan anggota, saya tegaskan gak perlu gorden baru semahal itu, atau malah gak perlu gorden baru sama sekali. Lah, kok bisa begitu? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kepada pers pada Jumat 6 Mei mengatakan kini anggota DPR sedang reses. Persoalan gorden itu ada di Kesekjenan DPR. Kita coba cek lagi karena itu domain Kesekjenan. Lanjutnya setelah masuk reses, kita akan rapat DPR. Kita akan tanyakan soal ini kepada Kesekjenan DPR. Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan Jumat 6 Mei menjelaskan seperti ini. Sejak tahun 2020 banyak anggota DPR yang minta ganti gorden dan juga fitrase. Karena gorden di sana sudah jelek, pergantian terakhir tahun 2009. Lalu tender gorden seperti ini. Ia merinci harga tender gorden. Jadi semua pihak sudah bicara. Permasalahan sudah jelas, sudah terang benderang. Walaupun Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan Jumat 25 Maret yang lalu mengatakan, sektor paling rawan korupsi adalah pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintahan dan lembaga. Di temuan KPK, bahwa potensi korupsi paling banyak pertama adalah pengadaan barang dan jasa. Potensi korupsi kedua perizinan, ketiga jual beli jabatan, seperti mau dipromosikan jabatan bayar, mau mutasi bayar, mau pindah bayar. Cuma 3 itu saja paling banyak. Pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 yaitu pengadaan barang dan jasa atau procurement diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah sebagai pihak pengguna dan perusahaan, baik milik negara atau swasta, bahkan perorangan sebagai penyedia. Pengadaan barang menyangkut berbagai hal, kendaraan, alat tulis kantor, rumah, pintu, AC, perlengkapan dan tetek bengek. Jasa menyangkut konsultan, layanan profesional yang membutuhkan keahlian khusus.
Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan, pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilakukan secara swakelola maupun oleh penyedia barang jasa. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi ringkasnya begini. 1. Efisien. Pelaksanaan pengadaan barang jasa harus memperhatikan penggunaan dana APBN, APBD yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, efektif. Harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Ketiga, transparansi. Kementerian menyampaikan semua informasi, termasuk syarat teknis administrasi, pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa yang terbuka kepada masyarakat. Keempat, bersaing. Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk menawarkan barang jasanya tanpa kecurangan dan praktek KKN. Yang keenam, adil. Pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa, tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu dengan cara dan atau alasan tertentu. Dan yang ketujuh adalah akuntabel. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang jasa kepada pihak yang terkait dan juga masyarakat. Gorden rumah anggota DPR sudah memenuhi syarat nomor 3, transparansi. Sudah diungkap pemenang dan harganya. Diungkap pula nilai pagu paket seharga 48,7 miliar rupiah, sedangkan 43,5 miliar rupiah. Bukankah masih tersisa 5,2 miliar rupiah? Selain itu, KPK juga menyoroti harga gorden DPR senilai 43,5 miliar rupiah. Pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI turut mendapatkan sorotan dari KPK. KPK menghimbau agar pengadaan itu harus mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Hal itu disampaikan oleh PLT juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menanggapi pemberitaan terkait pengadaan gorden oleh DPR RI dengan anggaran senilai 43,5 miliar rupiah. Ali juga mengatakan proses pengadaan barang dan jasa itu harus mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan. KPA maupun PPK pengadaan ini harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi, ujar Ali kepada wartawan pada hari Senin sore 9 Mei. KPK juga menghimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan itu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tujuannya untuk mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkan mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN atau APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Pungkas Ali.